Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan desain rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada materi ekosistem untuk tugas mata kuliah jelajah alam sekitar. Untuk anggota kelompok 7 terdiri dari Khairunisa dengan NIM 440141938, saya sendiri Wulandari dengan NIM 440141972. Kemudian ada Erika Oktaviana dengan NIM 440141979 dan Deswita Amalia S dengan NIM 4410121171. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang kami buat ditujukan pada jenjang SMA atau MA pada mata pelajaran biologi untuk kelas 10 semester 1 dengan materi pokok ekosistem dengan alokasi waktu 4x45 menit atau selama 2 kali pertemuan. Yang pertama adalah kompetensi inti atau KI. Untuk KI terdiri dari 4 KI. Yang pertama adalah KI 1 dan KI 2, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian KI 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasar atau KD yang kami pilih yaitu KD 3.10, yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Selain KD 3.10 juga KD 4.10 yaitu menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem berupa jaring-jaring makanan maupun siklus biogeokimia. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK pada KD 3.10 terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem di sekitar lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk interaksi antara komponen ekosistem baik itu biotik dengan biotik maupun biotik dengan abiotik. Yang ketiga, mendeskripsikan aliran energi dalam rantai dan juga jaring-jaring makanan. Kemudian yang keempat, menentukan peran organisme dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kelima, membandingkan berbagai siklus biogeokimia dalam ekosistem. Yang keenam, menentukan peran organisme dalam berbagai siklus biogeokimia. Yang ketujuh, menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang kedelapan, menganalisis berbagai bentuk interaksi antar komponen ekosistem dalam kaitannya dengan ketidakseimbangan ekosistem. Sedangkan untuk KD 4.10 untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya itu terdiri dari mengidentifikasi interaksi antara komponen ekosistem dan juga membuat produk berupa poster terkait interaksi antar komponen ekosistem sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok. Untuk tujuan pembelajaran dari desain RPP kami yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran Jasperi Learning, yaitu model pembelajaran yang kami kembangkan dari gabungan dari model pembelajaran jelajah alam sekitar atau JAS dan juga Discovery Based Learning, di mana untuk melatih keterampilan siswa dalam mengintegrasikan interaksi komponen ekosistem di alam sekitar ke dalam sebuah karya melalui kegiatan eksplorasi. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem di sekitar lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk interaksi antar komponen ekosistem baik biotik maupun biotik dengan abiotik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan aliran energi dalam rantai dan jaring-jaring makanan dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan peran organisme
dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat membandingkan berbagai siklus biogeokimia dalam ekosistem dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menentukan peran organisme dalam berbagai siklus biogeokimia dengan tepat. Yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Yang kedelapan, peserta didik dapat menganalisis berbagai bentuk interaksi antar komponen dan komponen ekosistem dalam kaitannya dengan ketidakseimbangan ekosistem dengan benar. Yang kesembilan, peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar komponen ekosistem dengan tepat. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membuat produk berupa poster terkait interaksi komponen ekosistem dengan tepat, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok. Selanjutnya adalah pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran yang digunakan. Untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik dengan metode diskusi dan juga eksplorasi dengan model pembelajaran berupa just very learning. Kemudian untuk materi pembelajaran yaitu terdiri dari komponen-komponen yang menyusun ekosistem, kemudian hubungan antara komponen biotik dan abiotik, serta hubungan antara komponen biotik dan biotik dalam ekosistem. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, siklus biogeokimia dalam ekosistem, peran organisme dalam berbagai daur biogeokimia, jenis-jenis interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Untuk media pembelajaran yang pertama adalah lembar kerja siswa dan juga lembar diskusi siswa yang dijadikan satu dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian lembar penilaian dan juga bahan presentasi berupa PPT. Untuk alat yang digunakan berupa alat tulis dan juga laptop. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada RPP kami ini dirancang untuk 2 kali pertemuan, di mana pada pertemuan pertama ini indikator pencapaian kompetensi yang hendak dicapai yang pertama adalah mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem di sekitar lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan, dan juga indikator pencapaian 3.10.2 yaitu mendeskripsikan bentuk interaksi antar komponen ekosistem baik biotik dengan biotik maupun biotik dengan abiotik. Sedangkan untuk pertemuan kedua, untuk indikator pencapaian kompetensinya itu dari indikator 3.10.3 yaitu mendeskripsikan aliran energi dalam rantai dan jaring-jaring makanan. Kemudian 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6, 3.10.8, 4.10.1, 4.10.2 yaitu membuat produk poster terkait interaksi antar komponen ekosistem yaitu jaring-jaring makanan maupun siklus biokimia sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, model pembelajaran yang digunakan pada desain RPP ini berupa just very learning, gabungan antara model pembelajaran just dengan discovery based learning. Kemudian selanjutnya adalah langkah pembelajaran dan alokasi waktu, dimana seperti yang sudah dijelaskan bahwa desain RPP ini ditujukan atau didesain untuk 2 kali pertemuan. Yang pertama adalah untuk pertemuan pertama, langkah pembelajarannya yaitu kegiatan pendahuluan, di mana pada kegiatan pendahuluan ini guru akan mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses pembelajaran, yaitu dapat memulai kelas dengan berdoa, kemudian absensi, kemudian memperhatikan kebersihan kelas, menyiapkan media, alat, dan juga buku yang diperlukan. Guru pada kegiatan pendahuluan itu juga akan memaparkan topik pembahasan dan juga menyampaikan kompetensi dan juga tujuan pembelajaran yang akan dicapai, di mana alokasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 7 menit. Kemudian kegiatan inti atau kegiatan inti. Untuk kegiatan intinya sendiri itu disesuaikan dengan sintak model pembelajaran yang kami gunakan, yaitu sintak model pembelajaran just very learning. Yang pertama adalah stimulation, kemudian ada identification, ada exploration, kemudian ada analyze, ada verification, kemudian ada determination. Yang pertama adalah
stimulation, di mana pada stimulation ini guru akan memberikan bahan sebagai stimulus untuk merangsang rasa ingin tahu siswa terhadap materi ekosistem, di mana stimulus ini dapat berupa gambar maupun video. Misalnya apabila memberikan stimulus seperti gambar ini, dari gambar tersebut guru dapat menstimulasi siswa dengan memberikan pertanyaan seperti apa saja komponen ekosistem yang terdapat pada gambar, kemudian bagaimana hubungan antara komponen yang terdapat pada gambar tersebut, dan apakah siswa dapat memberikan contoh rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang mungkin ada pada gambar tersebut. Kemudian siswa nantinya secara mandiri akan mencerna stimulus sehingga mampu mengkonstruksi konsep dasar mengenai materi. Kemudian siswa dapat memberikan feedback dari stimulus yang diberikan dengan menjawab pertanyaan guru, kemudian bertanya ataupun mengemukakan pendapat. Kemudian guru juga akan melakukan asesmen otentik dari keaktifan siswa, keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapat di dalam forum. Untuk alokasi waktu pada tahap stimulation ini sekitar 10 menit. Kemudian selanjutnya adalah identification, di mana pada identification ini guru akan membagi siswa dalam kelompok, di mana dalam satu kelompok beranggotakan 3-4 siswa. Kemudian guru akan mengarahkan kelompok untuk belajar untuk mengidentifikasi sebuah masalah yang berkaitan dengan interaksi komponen ekosistem yang berada di lingkungan sekitar sekolah. Misalnya, apa saja komponen yang mungkin ada di lingkungan sekitar sekolah kita, kemudian apa saja interaksi yang terbentuk dari komponen yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian kelompok belajar akan menyusun hipotesis dari hasil identifikasi masalah bersama dengan kelompoknya melalui diskusi kelompok. Kemudian hipotesis akan ditulis dalam lembar kerja peserta didik yang nantinya telah diberikan oleh guru. Kemudian guru akan mengamati proses berjalannya diskusi dari tiap kelompok dan melakukan penilaian terhadap kemampuan kerjasama kelompok dalam merumuskan masalah. Untuk alokasi waktu pada tahap identification ini kurang lebih 15 menit. Tahap selanjutnya adalah exploration, di mana guru akan menentukan lingkungan sekitar sekolah yang nantinya akan dijadikan objek eksplorasi siswa. Kemudian siswa diajak berinteraksi dan mengeksplorasi lingkungan sekitar sekolah untuk mengamati komponen dan interaksi komponen ekosistem. Guru nantinya itu akan mendampingi siswa dalam kegiatan eksplorasi. Kemudian siswa akan mencatat data yang diperoleh pada lembar kerja siswa. Kemudian guru akan menilai kecakapan siswa dalam mengamati alam sekitar saat melakukan kegiatan eksplorasi. Alokasi waktu untuk kegiatan exploration ini sekitar 30 menit, bisa kurang atau lebih. Jika lebih, maka bisa digunakan sekaligus untuk tahap selanjutnya, yaitu analyze, di mana siswa dapat menentukan olah data yang akan digunakan sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan. Kemudian siswa secara berkelompok mengolah data hasil eksplorasi komponen ekosistem di lingkungan sekolah yang telah diperoleh pada lembar kerja peserta didik. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan yang harus dipecahkan secara berkelompok untuk mengukur tingkat kepahaman siswa. Kemudian siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru pada lembar kerja peserta didik. Untuk alokasi waktunya itu 13 menit, bisa juga digabungkan dengan waktu eksplorasi. Jadi setelah waktu eksplorasinya itu dia memakan waktu sekitar 20 menit, maka sisa waktunya bisa digunakan untuk analyze. Kemudian selanjutnya adalah verification, di mana guru akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil observasi diskusi. Kemudian siswa akan mempresentasikan hasil observasi dan diskusi di depan kelas, dan guru akan memberikan kesempatan bagi kelompok lain yang tidak presentasi untuk bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang maju. Kemudian guru akan memberikan verifikasi mengenai hasil yang telah dipresentasikan tadi, apakah ada kekeliruan ataukah tidak. Kemudian guru menilai keaktifan siswa dan hasil analisis yang diperoleh. Untuk verifikasi ini waktunya kurang lebih selama 10 menit. Kemudian determinasi, yaitu siswa berdiskusi kelompok untuk menarik kesimpulan dari hasil verifikasi, hasil diskusi, dan juga presentasi siswa. Kemudian selanjutnya adalah penutup, di mana guru akan memberikan kesimpulan
dan juga memberikan statement penutup untuk kegiatan pembelajaran. Nah, guru juga dapat menutup pelajaran dengan salam, kurang lebih waktu yang diperlukan sekitar 5 menit. Kemudian untuk pertemuan kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk berikutnya di sini ada pertemuan 2. Nah, di dalam pertemuan 2 juga terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluannya, kita mengawali dengan guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif. Nah, di sini guru mempersiapkan kelas agar kondusif dengan cara memulai kelas dengan berdoa. Nah, untuk selanjutnya guru melakukan absensi terhadap siswa, lalu menanyakan apakah siswa sudah siap untuk memulai pelajaran dengan menyiapkan media, alat, serta buku yang akan diperlukan. Tahap selanjutnya, guru memaparkan topik pembahasan dan menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini terdiri dari simulation, identification, exploration, analysis, verification, dan determination. Nah, untuk yang pertama ada simulation. Nah, pada simulation ini yang dilakukan guru itu menampilkan gambar keseimbangan ekosistem dan ketidakseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, guru juga menampilkan gambar yang berkaitan antara hubungan komponen-komponen dalam ekosistem, jaringan-jaringan makanan, dan siklus biokimia. Nah, selanjutnya untuk siswanya diminta untuk mengamati gambar tersebut, lalu mengenai komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, dan siklus biokimia. Nah, untuk yang selanjutnya ada identifikasi. Nah, di identifikasi ini guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa, misalnya bagaimana hubungan yang terjadi antara komponen dalam ekosistem. Terus yang kedua, bagaimana jaring-jaring makanan yang berada di sawah. Yang ketiga, bagaimana proses siklus biokimia. Nah, guru di situ juga membimbing peserta didik untuk kembali berkelompok mengenai keseimbangan ekosistem dan ketidakseimbangan ekosistem. Oke, berikutnya ada exploration. Nah, di sini exploration, guru membimbing siswa untuk berdiskusi sesuai dengan permasalahan di dalam LKPD yang terlampir, yaitu hubungan komponen-komponen dalam ekosistem, jaring-jaring makanan, dan siklus biokimia dengan merujuk pada kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, berikutnya ada analyze. Nah, di analyze ini siswa mencatat hasil diskusi pada lembar LKPD. Nah, berikutnya ada verification. Nah, verification ini guru merujuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi keseimbangan ekosistem dan ketidakseimbangan ekosistem. Untuk siswanya, siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Lalu guru juga memberikan kesempatan bagi kelompok yang tidak presentasi untuk bertanya atau menanggapi hasil presentasi. Nah, di sini juga guru memberikan verifikasi mengenai hasil observasi yang dilakukan oleh siswa. Nah, setelah itu guru menilai keaktifan siswa dan hasil analisis yang diperoleh. Untuk selanjutnya ada determination. Nah, di sini siswa berdiskusi secara kelompok untuk menarik kesimpulan dari hasil verifikasi, hasil diskusi, dan presentasi siswa. Nah, untuk tahap terakhir ada penutup. Pada tahap penutup ini, guru dan peserta didik merefleksi hasil pembelajaran. Setelah itu, guru juga memberikan penugasan kepada siswa untuk mengerjakan LKPD kegiatan 3. Setelah pemberian tugas sudah selesai, guru menutup pelajaran dengan salam.
Oke, berikutnya di sini ada sumber belajar. Sumber belajar kita bagi 3. Yang pertama ada video, PowerPoint bahan ajar, gambar dan animasi terkait topik keanekaragaman hayati. Terus yang kedua ada buku teks biologi. Dan yang ketiga ada multimedia interaktif dan internet. Selanjutnya ada evaluasi atau penilaian bisa dilihat secara terlampir. Iya, baik. Selanjutnya ada LKPD. Nah, LKPD ini berfungsi sebagai media yang membantu siswa untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi melalui urutan langkah-langkah yang telah dirancang sebelumnya. Dan siswa ini dapat mengekspresikan kemampuannya dalam memecahkan suatu masalah. Nah, di sini sudah ada ya LKPD atau lembar kegiatan peserta didik dengan materi ekosistem dan juga pendekatan atau model Just Very Based Learning atau dari singkatan Just Discovery Based Learning. Kemudian di sini ada identitas untuk siswa. Selanjutnya, nah di sini ada lembar kegiatan peserta didik. Materinya, submaterinya ada komponen-komponen ekosistem. Petunjuk di sini juga memuat petunjuk umum. Yang pertama ada kerjakan LKPD ini dengan teman-teman sekelompokmu. Artinya LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, jika kurang mengerti, segera tanyakan kepada guru dan pastikan semua anggota kelompok memahami materi di LKPD. Di sini menuntut siswa untuk aktif berdiskusi. Di sini juga tercantum kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Oke, next. Nah, dalam LKPD ini dibagi menjadi beberapa kegiatan. Salah satunya yang pertama ada kegiatan 1 dengan landasan teori. Ekosistem diartikan sebagai kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Komponen ekosistem yang dikenal di alam ini ada 2, yakni komponen biotik dan juga abiotik. Di sini bertujuan untuk mengenalkan kepada siswa tentang apa saja komponen ekosistem, yaitu terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Selain itu, di sini juga memuat tujuan, ada alat dan bahan. Setelah itu ada cara kerja. Oke. Nah, di sini juga di halaman berikutnya ada data hasil pengamatan. Di sini siswa diminta untuk mencatat hasil pengamatan mereka di lingkungan dengan mengeksplorasi lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya, setelah kegiatan eksplorasi dan diskusi ini, ada kegiatan pendalaman materi. Di sini seperti fungsi LKPD yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman terhadap materi melalui urutan langkah yang telah dirancang sebelumnya. Sebelumnya sudah ada kegiatan eksplorasi, kemudian mencatat data pengamatan, kemudian ada pendalaman materi. Nah, pendalaman materi ini terdiri dari beberapa soal. Di sini untuk kegiatan 1 ini terdapat 1 soal saja. Kemudian setelah adanya pendalaman materi, diakhiri dengan menghasilkan kesimpulan. Jadi siswa diminta untuk menghasilkan kesimpulan dari kegiatan yang telah mereka lakukan. Oke, next. Nah, selanjutnya ada kegiatan 2. Landasan teorinya sama dengan kegiatan 1 tadi untuk mengenalkan siswa terhadap komponen biotik dan juga abiotik. Tujuannya di sini untuk mengenalkan jenis-jenis ekosistem, baik ekosistem darat maupun ekosistem perairan. Kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan aliran energi dalam rantai dan jaring-jaring makanan dengan benar. Setelah itu ada menentukan peran organisme dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian dapat membandingkan siklus biogeokimia dalam ekosistem dan juga peran organisme dalam berbagai siklus biogeokimia. Setelah itu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, dan yang terakhir tentang menganalisis berbagai bentuk interaksi antar komponen ekosistem. Next, kita
Nah, selanjutnya ada pendalaman materi. Di sini terdapat beberapa soal yang harus dijawab oleh siswa. Yang pertama ada menjelaskan jenis interaksi dalam suatu ekosistem. Kemudian siswa juga diajak untuk berandai-andai ya di sini untuk membayangkan jika seandainya siswa dalam pengamatannya menemukan ulat yang memakan daun bayam, kemudian ulat tersebut dimakan oleh ayam, kemudian dimakan oleh ular. Nah, siswa diminta untuk menentukan manakah produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan juga tingkat 3. Selanjutnya di soal pendalaman materi terdapat rantai makanan. Nah, siswa diminta untuk menjelaskan bagaimana aliran energi dalam rantai makanan tersebut dan juga dampaknya dalam ekosistem akibat dari adanya rantai makanan tersebut. Oke, next. Soal selanjutnya ada tentang siklus biogeokimia. Nah, siswa diminta untuk mengidentifikasi siklus biogeokimia apa yang ditemukan selama pengamatan. Nah, selanjutnya juga siswa diminta untuk mengidentifikasi organisme apa saja dan perannya dalam daur biogeokimia. Selanjutnya di soal nomor 4 ini siswa diminta untuk memberikan atau menjelaskan, mendeskripsikan ciri-ciri dari jenis ekosistem darat yang ditemukan. Soal selanjutnya, selanjutnya juga diakhiri oleh simpulan dari kegiatan 2. Ini maaf ada typo ya. Seharusnya ini kegiatan 2. Jadi siswa diminta untuk menarik sebuah kesimpulan dari kegiatan 2 yang telah dilaksanakan. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Hoirunisa akan menjelaskan mengenai LKPD lagi, yaitu pada kegiatan 3. Jadi sebenarnya di dalam LKPD itu boleh dipisah-pisah. Jadi setiap satu LKPD satu kegiatan, seperti itu boleh. Tetapi boleh juga apabila dalam satu LKPD itu terdiri dari beberapa kegiatan, asalkan masih dalam satu lingkup materi. Kita menggabungkan antara kegiatan 1, 2, dan 3 ini dalam satu LKPD hanya untuk memudahkan siswa untuk memahami bahwa sebenarnya kegiatan 3, 1, 2, 3 ini masih dalam satu materi yang sama, seperti itu. Jadi saya akan lanjutkan untuk yang kegiatan 3. Nah, untuk kegiatan 3 ini bisa kita lihat ya. Dari tujuan pembelajarannya apa, ini tentu saja sudah disesuaikan dengan indikator, yaitu di kegiatan 3 ini peserta didik dapat membuat bagan jejaring makanan yang terjadi pada ekosistem di Indonesia. Bisa ekosistem air, ekosistem darat, ekosistem buatan, dan ekosistem suksesi dengan tepat, disiplin, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Jadi ini adalah bentuk tujuan pembelajaran dari KD 4, yaitu tentang keterampilan. Nah, di kegiatan 3 ini membutuhkan alat dan bahan apa saja. Itu di sini ada kertas asturo, kertas buffalo, kemudian ada pensil, alat tulis lainnya, gunting, spidol, dan lain-lain seperti yang tertera pada LKPD tersebut, bisa dilihat sendiri. Kemudian karena ini keterampilan, kita lihat bagaimana cara kerjanya, kita taruh pada LKPD agar siswa paham mengenai tata cara pembuatan atau produk yang akan dihasilkan sesuai dengan tuntutan KD-nya. Nah, di sini gimana cara kerjanya, yaitu buatlah rancangan poster jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi dalam ekosistem yang diamati pada kegiatan 1.
Jadi dilihat dulu apa yang ada pada kegiatan 1 itu apa coba? Iya, melakukan pengamatan di lingkungan sekitar ya, di alam sekitar yang sudah ditentukan oleh guru. Kemudian dalam membuat poster itu dibuat terlebih dahulu, yaitu dalam bentuk konsep, yaitu membuat bagan jaring-jaring makanannya terlebih dahulu pada kolom konsep. Jadi nanti di bawah LKPD ini akan ada kolom yang berisi konsep. Maksudnya siswa disuruh mengisi konsep terlebih dahulu jaring-jaring makanan yang nantinya akan dipindah pada poster. Kemudian dari konsep yang sudah dibuat pada poin 2, buatlah poster. Nah, di sini sudah ada perintah untuk membuat poster sesuai dengan kreativitas. Nah, di sini sesuai dengan kreativitas berarti sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu dengan tepat, disiplin, kreatif dan penuh tanggung jawab. Nah, di sini sudah menggambarkan kreativitas. Sesuai dengan kreativitas kelompok dan buatlah semenarik mungkin. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan menambah gambar dari internet selain dari tangkapan gambar pribadi. Jadi ini untuk mendukung saja. Pada kegiatan 1 itu mereka kan sudah melakukan pengamatan, kemudian mendokumentasikan hasil-hasilnya. Mungkin di sana menemukan batu, kemudian menemukan air, kemudian hewan apa, itu pasti sudah memotret karena sudah dalam kegiatan 1 itu sudah diperintahkan. Kemudian ada lengkapi poster dengan keterangan-keterangan pendukung seperti produsen dan tingkatan konsumen. Nah, ini untuk memperlihatkan saja bagaimana siswa itu bisa membuat jaring-jaring makanan secara tepat. Kemudian di sini ada waktu pengerjaan. Jadi di dalam LKPD itu ada namanya alokasi waktu. Jadi alokasi waktu itu harus dicantumkan seberapa lama siswa itu mengerjakan LKPD. Di sini waktu pengerjaannya itu maksimal 1 minggu dari diberikannya tugas ini. Kemudian memberi identitas kelompok pada poster dan mendokumentasikan kegiatan siswa sebagai bukti pengerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi karena ini itu adalah pembelajaran JAS, jadi mereka sangat ditekankan sekali untuk melakukan pengerjaan sesuai dengan pengerjaan kelompok, tidak secara individu. Agar apa? Agar ada komunikasi, ada keterampilan proses sains, seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang saya bilang tadi, ada kolom konsep. Jadi siswa membuat konsep terlebih dahulu pada kolom ini, jaring-jaring makanannya itu seperti apa. Mungkin nanti di sini ada tumbuhan bayam, kemudian dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh ayam, seperti itu dan seterusnya. Jadi siswa itu membuat konsepnya terlebih dahulu pada kolom konsep sebelum memindahkannya di dalam poster. Jadi di sini kenapa kita lihat lagi pada alat dan bahan itu kita menggunakan alat-alat seperti kertas, pensil, gunting dan lain sebagainya itu sebagai bentuk upaya agar pengerjaan ini tuh bisa dilakukan secara berkelompok. Karena apa? Kalau misalnya kita itu meminta siswa untuk membuat poster dalam bentuk digital, itu biasanya siswa akan lebih memprioritaskan satu orang dalam mengerjakannya. Nah, ini sudah selesai kita pada kegiatan 3. Selanjutnya, karena kita itu sudah membuat LKPD ke dalam kegiatan 1, 2, dan 3, tentu saja guru itu akan membutuhkan alat dalam memberikan penilaian untuk pengerjaan siswa atau kegiatan siswa dalam mengerjakan LKPD. Jadi kita membuat yang pertama ada lembar asesmen penilaian untuk kegiatan 1, yaitu ada rubrik penilaian ya. Di sini paling atas itu ada
identitas. Ada identitas seperti judul kegiatan atau judul kegiatan, kemudian kelompok berapa, nama anggotanya siapa, kemudian kelas berapa, itu masuk di dalam identitas. Dan di bagian atas ini merupakan judul dari lembar asesmennya, itu lembar asesmen untuk kegiatan berapa. Nah, ini kemudian ada beberapa aspek yang akan kita nilai dari kegiatan 1 dalam pengamatan yang eksplorasi itu. Ada 5 aspek yang kita nilai sesuai dengan LKPD 1. Apa saja yang dinilai itu bisa dilihat. Yang pertama ada kemampuan menjelaskan apa itu komponen biotik melalui pengamatan di alam sekitar, kemudian ada kemampuan menjelaskan apa itu komponen yang abiotik, kemudian membedakan komponen biotik dan abiotik, dan ada kemampuan menyebutkan komponen biotik dan abiotik yang selain dari pengamatan. Ini untuk mengetes pengetahuan siswa itu tidak hanya terfokus pada yang mereka lakukan saja. Kemudian yang kelima ada kemampuan menyimpulkan hasil dari kegiatan praktikum. Ini di sini ada banyak kegiatan keterampilan proses sains. Ada menjelaskan, ada kemampuan menyimpulkan, itu juga merupakan keterampilan proses sains. Nah, di sini ada bobot. Ini sudah ada keterangan, jadi guru dapat mudah memberikan bobot itu karena di sini sudah ada patokannya, patokan untuk guru memberikan bobot pada setiap aspek yang dinilai. Jadi bobot 1 itu saat seperti apa? Yaitu ketika siswa itu tidak memahami soal dan tidak bisa menjawab soal. Kemudian bobot 2 itu seperti apa? Nah, ini pokoknya sama dengan yang ada pada keterangan ini. Jadi lembar asesmen itu nanti ada sebuah patokan untuk guru itu memberikan nilai kepada siswa terhadap aspek yang akan dinilai. Intinya seperti itu. Kemudian di sini ada skor. Jadi nanti skor misal ada bobot 1 karena ini hanya ada satu aspek saja, nanti setiap aspek itu nanti skornya maksimal hanya 5. Jadi ada skor maksimum dari kegiatan 1 ini adalah 25 poin atau 25 skor. Selanjutnya ada untuk yang kegiatan 2 itu juga sama cara pembuatannya, seperti ada judul, kemudian ada identitas, kemudian ada aspek yang dinilai. Nah, untuk yang kegiatan 2 itu apa? Itu ada kemampuan menjelaskan tipe interaksi. Jadi sudah bukan membahas mengenai komponen lagi ya tadi di LKPD 2. Jadi di sini menjelaskan tipe interaksi antar spesies, kemudian menganalisis aliran energi, kemudian ada menganalisis siklus biogeokimia, kemudian menjelaskan ciri-ciri dari suatu jenis ekosistem dan kemampuan dalam membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, pada kegiatan 2 ini kan sebenarnya bentuknya itu diskusi. Jadi sebenarnya pada LKPD kegiatan 2 itu juga bisa dibuatkan lembar diskusi siswa, bukan pada LKPD, tetapi ini untuk memudahkan siswa saja, maka diskusi juga tetap dilakukan pada LKPD. Kemudian di sini ada bobot yang menjadi patokan untuk guru menilai setiap aspek lagi, sama seperti pada kegiatan 1. Nah, karena ada 5 aspek yang dinilai, maka di sini juga ada skor maksimumnya adalah 25. Kita pindah pada lembar asesmen untuk yang kegiatan 3, yaitu membuat produk. Jadi guru itu nanti memberikan skor kepada siswa itu tergantung kelompoknya. Jadi dalam satu kelompok pasti akan mendapatkan nilai yang sama. Di sini ada 6 aspek yang dinilai dengan skornya masing-masing. Kemudian untuk yang ini ada rubrik penskoran pembuatan poster.
Ini hampir sama ya, sama yang barusan. Ini kenapa tadi diperoleh ada maksudnya. Jadi ini ada rincian. Ada rincian bagaimana skor-skor yang pada sebelumnya ini kok diperoleh seperti kesesuaian isi dengan materi yang diminta itu ada 4, kemudian proses ada 2 dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat pada rubrik penskoran pembuatan poster ini. Bisa dilihat ini pada yang pertama tadi aspek kesesuaian isi dengan materi yang diminta itu skornya 4. Bagaimana 4 ini diperoleh? Jadi yang pertama dari siswa dapat menunjukkan konsep secara tepat dan juga singkat, kemudian menarik dan inovatif cara pembuatannya, kemudian ada tujuannya itu jelas, kemudian mudah dimengerti. Ini ada bobot 1, kemudian setiap poin itu ada bobotnya 1 hingga diperoleh skor 4. Kemudian dari proses ini cuma ada 1 kriteria saja, berarti nanti bobotnya 2, tidak ada bobot 1. Kemudian dari sisi keindahannya apa saja yang dinilai atau kriterianya itu nanti ada tampilan posternya menarik, menggunakan pensil warna atau sejenisnya, kemudian rapi dan juga mudah dimengerti kembali. Ini ada bobot 1, diperolehlah skor 4. Nah, sehingga skor yang ada di bagian kanan ini menjadi sesuai dengan yang ada di sini, seperti itu. Nah, diperolehkan sama di sini skor maksimumnya 20. Jadi, di dalam rubrik ini ada spesifikasi dari skor. Bagaimana kita memperoleh skor itu, memberikan bobot, itu ada kriterianya masing-masing. Nah, setelah kita menilai bagaimana itu LKPD pada kegiatan 1, 2, dan 3, tentu saja kita juga membutuhkan penilaian terhadap sikap siswa. Di sini kita untuk menilai sikap siswa itu ada identitas seperti biasa, kemudian ada petunjuk umum. Di sini ada pemberian tanda cek atau centang. Kemudian ada petunjuk khusus, itu diberikan skor 4 ketika siswa itu seperti apa, itu ketika selalu konsisten menunjukkan sikap yang sesuai dengan indikator. Ya, ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 indikator. Kemudian diberikan skor 3 itu ketika seperti apa, nah itu bisa dibaca. Ada sering konsisten menunjukkan sikap sesuai dengan indikator, tetapi kadang tidak sesuai. Kemudian yang ketika 2 itu kadang konsisten dan sering tidak sesuai. Kemudian ketika 1 itu ketika tidak pernah konsisten menunjukkan sikap yang sesuai dengan indikator. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada 1, 2, ada 5 indikator. Kemudian ada skornya itu setiap indikator ada maksimalnya itu ada 4 skor, itu sesuai dengan patokan pada petunjuk khusus. Nah, nanti di sini SA ini adalah skor akhir dari yang diperoleh oleh siswa. Nah, sehingga setiap siswa itu maksimum hanya mempunyai 20 maksimum untuk skor maksimumnya. Karena apa? Karena hanya poin maksimum 4, kemudian indikatornya ada 5, jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Setelah kita menilai antara kegiatan 1, 2, dan 3, kemudian kita sudah menilai sikap, maka kita bisa membuat daftar nilai untuk peserta didik. Bagaimana kita membuat daftar nilai itu? Nah, kita masukkan semua nilai yang kita peroleh ada di kegiatan 1, kemudian ada kegiatan 2, kemudian di sini ada, mohon maaf ini harusnya ada tambah 1 lagi kegiatan 3, dan skor sikap nanti akan diperoleh skor akhir dan ada nilai akhir. Skor akhir dengan nilai akhir itu nanti berbeda, baru didapatkan nilai. Jadi bagaimana perhitungan antara perbedaan SA dan NA kita lihat pada bawah. Jadi SA itu skor akhir, jadi nilai skor LKPD ditambah skor sikap.
skor LKPD-nya berapa? Skor LKPD diperoleh dari kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Kemudian ditambahkan skor sikapnya berapa. Nah, ini pada tadi kegiatan 1 pada asesmennya itu kita sudah peroleh bahwa skor maksimumnya adalah 25, kemudian kegiatan 2 ada 25, kegiatan 3-nya ada 30, kemudian ada skor maksimumnya ada 20, sehingga diperoleh skor totalnya ada 100. Nah, sekarang kalau sudah memperoleh SA, skor total atau SA, ini kita dapat menghitung NA. NA di sini adalah nilai akhir. Jadi nilai akhir ini kita peroleh dari skor akhir dibagi skor total. Jadi skor akhirnya diperoleh dari akumulasi perolehan skor siswa, kemudian dibagi dengan skor total. Skor totalnya berapa? Di sinilah 100. Kemudian dikali 4. Nah, setelah itu kenapa kita dikalikan dengan 4? Karena nanti rentang nilai yang akan kita gunakan itu adalah maksimumnya adalah 4. Kita lihat di sini. Ada pada nilai itu nanti hasilnya bukan angka tetapi huruf. Jadi ada A, kemudian B, ada C. Di sini ada A itu ketika nilai berapa siswa itu. Di sini nilainya siswa ketika di antara 4 dan juga 3,67. Nah, ini menjadi patokan dalam memasukkan nilai di sini. Nanti ada A, kemudian A min, kemudian ada B plus, ada B, kemudian ada B min, kemudian ada C. Nah, ini bisa kita buktikan di sini nilai maksimumnya nanti akan 4. Jadi kita misalkan saja, misal siswa itu nilainya skor maksimalnya dia dapat 100, kemudian dibagi dengan skor totalnya 100. Berarti 100 per 100 sama dengan 1 dikalikan 4, berarti 4. Jadi nanti nilai akhirnya nanti adalah 4. Baru nanti kalau dia mendapatkan 4, maka akan mendapatkan nilai A. Seperti itu. Nah, ini sudah dibuat patokannya, berarti nanti akan ada 6 jenis nilai, mulai dari A, kemudian A min, B plus, kemudian B, kemudian B min, dan C plus. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila dalam pembuatan RPP dan LKPD ini masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.